Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi di channel saya Gado-Gado at Home. Ya, silahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin belajar banyak ya, khususnya tentang mata kuliah kewirausahaan, pemasaran jasa dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan manajemen biasanya saya share, atau ada juga kadang riset operasi gitu ya, atau hal-hal apa saja yang menurut saya bisa saya share sama rekan-rekan. Silahkan di-subscribe ya. Mohon di-subscribe, di-like kalau perlu ya. Jangan lupa. Oke, kita mulai ya. Nah, saya pakai bahasa rekan-rekan ya, bahasa temen aja gitu ya. Nah, guys, jadi di sini tuh saya ingin sharing tentang ya, kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tingkatan. Itu tuh dianggap sebagai hierarki ya. Dan ini dikemukakan oleh Maslow. Nah, jadi dibilangnya itu adalah hierarki Maslow. Hierarki Maslow itu digambarkan dalam bentuk piramida ya, rekan-rekan bisa membayangkan piramid ya. Piramid itu kan mengerucut gitu ya, seperti bukan mengerucut ya, mengecil dari atas ke bawah itu ya, seperti segitiga gitu ya. Nah, yang paling bawah itu adalah kebutuhan yang paling dasar, dan yang paling atas adalah kebutuhan yang paling kompleks lah gitu ya, bahasanya itu yang tidak terlalu penting gitu, tapi sudah dianggap kompleks gitu. Nah, Maslow ini mengatakan ada 5 ya, kebutuhan manusia. Jadi saya menjelaskannya itu di sini disingkat ya bacaannya, boleh rekan-rekan baca pelan-pelan sambil dengerin kalimat-kalimat saya yang agak saya singkat dan cepat dikit ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Nah, ini kebutuhan yang paling dasar yang dipenuhinya itu untuk keberlangsungan hidup dari seseorang. Jadi vital gitu ya. Seperti makan, minum, bernapas, tidur ya. Nah, ini seperti pakaian, tempat tinggal juga bagian dari itu, bagian dari fisiologis. Nah, Maslow ini memasukkan reproduksi seksual juga pada tingkatan ini ya. Jadi artinya semua kebutuhan mendasar yang paling bawah, yang paling dasar atau yang pada hierarki terbawah, pada tingkatan yang paling bawah itu adalah kebutuhan yang kalau rekan-rekan sekalian tidak terpenuhi itu pasti rekan-rekan merasa bahwa tubuh rekan-rekan sekalian itu kok nggak enak gitu ya, tidak berfungsi dengan optimal. Nah, kebutuhan lain pun menjadi sekunder jika kebutuhan ini tuh belum terpenuhi. Jadi artinya kalau yang ini, kalau belum makan yang lain itu nanti dulu gitu, karena yang primernya itu rekan-rekan lagi lapar. Nah, itu tuh adalah kebutuhan fisiologis gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah saya scrollingnya terlalu jauh. Yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Security dan safety needs. Nah, kebutuhan ini menjadi sedikit lebih kompleks ya dari kebutuhan yang pertama tadi, di mana kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan menjadi yang utama. Manusia ingin suatu kontrol dan ketertiban dalam hidupnya. Beberapa kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan keselamatan, yaitu keamanan keuangan, kesehatan, kebugaran, keamanan dari kecelakaan dan cedera. Manusia pun akan termotivasi dan melakukan tindakan ya untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Dia akan bekerja, menabung, atau dia untuk mendapatkan rasa aman. Kalau dia tinggal di lingkungan yang gak enak, dia akan pindah ke lingkungan yang aman. Artinya kebutuhan keamanan atau security dan keselamatan atau safety ini memang bukan jauh, di atas, lebih kompleks daripada kebutuhan yang fisiologi tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Nah, ini pasti rekan-rekan juga ya merasakan adanya kebutuhan love and belongingness needs ya. Belong ya pokoknya. Intinya itu kita ingin juga sayang dan juga rasa memiliki. Nah,
Setelah kedua kebutuhan dasar yang tadi udah dipenuhin sama kita ya, maka tiba-tiba kita akan merasa lagi kebutuhan yang selanjutnya yang lebih kompleks lagi, yaitu kasih sayang dan rasa memiliki. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti kalian pengen bersahabat, punya circle yang enak bagi kalian ya. Bahasa sekarang itu kan teman-teman bilangnya circle gitu ya. Atau kalian pengen kepercayaan, penerimaan, serta memberi dan menerima kasih sayang. Nah, dalam memenuhi kebutuhan ini nih manusia akan terlibat ya dalam pertemanan, hubungan romantis, keluarga, kelompok sosial, dan lain-lainnya. Penting bagi manusia untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain ya. Bagaimanapun ini untuk menghindari berbagai masalah karena kalau kita itu nggak punya rasa sayang atau disayang orang, kita kan depresi dong, kesepian dong, cemas dong. Nah, ini kebutuhan kasih sayang ini Maslow ini menganggapnya pada hierarki tingkatan yang ketiga. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan ya, esteem needs. Nah, manusia memiliki kebutuhan akan penghargaan dan rasa hormat. Nah, setelah ketiga kebutuhan yang sebelumnya tadi tuh udah terpenuhi, akan ada lagi ya kebutuhan akan harga diri untuk memainkan peran yang lebih menonjol. Nah, sekarang apalagi ya kita itu pengen populer ya, pengen dihargai gitu ya. Jadi kita itu setiap ada akun sosial yang kita punya itu sebagian orang mungkin ya, sebagian orang merasa menjadi menjadi apa, menjadi kebanggaan sendiri, penghargaan buat diri dia sendiri. Nah, Maslow membagi tingkat ini menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan harga diri yang berkaitan dengan martabat, prestasi, penguasaan, dan kemandirian. Kemudian kebutuhan rasa hormat dari orang lain yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi. Nah, orang yang mampu memenuhi kebutuhan ini tuh cenderung merasa yakin dengan kemampuannya sehingga memiliki harga diri yang baik ya dan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara jika harga diri dan rasa hormat dari orang lain rendah, maka akan mengembangkan perasaan rendah diri. Jadi ini udah pada tingkatan yang lumayan tinggi, yaitu kebutuhan orang untuk dihargai gitu ya. Biasanya kan orang-orang yang sudah dewasa ya, yang sudah punya eksistensi, nah dia ingin juga lingkungannya terutama ya yang ada di dekat dia itu menghargai dia atau menghormati dia gitu. Dan itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Dan yang kelima, ini yang paling tinggi menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs. Nah, apa itu? Ya, kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakatnya. Jadi dia lebih ke sebenarnya gue nih kayak gimana, sebenarnya saya nih kayak gimana gitu. Sorry saya bilang gue karena karena saya menggunakan bahasa populer gitu ya. Sebenarnya saya ini bakatnya, potensinya gimana, dicari, dikembangkan pertumbuhan diri dan pengalaman serta menjadi segala sesuatu yang diinginkan. Nah, pada tingkat ini manusia akan melakukan yang terbaik semampu mereka, namun terdapat pendapat yang mengatakan jika aktualisasi diri ini sulit dijelaskan secara ilmiah ya, karena penelitiannya didasarkan pada individu yang sangat terbatas. Oke, itu rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekarang udah bisa membedakan ya, sudah bisa menyebutkan maksud saya hierarki Maslow itu apa saja ya. Yang tadi ada kebutuhan fisiologis, makan, minum, dan sandang, pangan gitu ya. Kemudian kebutuhan keamanan dan keselamatan ya. Bagaimana dia lebih kompleks lagi rasa aman itu, kalau dia itu pengen aman keuangannya dia akan menabung gitu ya. Kalau dia ingin aman lingkungannya dia akan mencari lingkungan rumah yang aman misalnya. Terus yang naik lagi adalah setelah 2 yang tadi terpenuhi, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, dia akan mencari circle dia yang menurut dia cocok dengan dia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, di mana pada tingkatan ini tuh lebih tinggi dari yang sebelumnya karena seseorang itu sudah ada
rasa ingin dihormati ya, dia akan ingin status gitu ya, ingin atensi, ingin prestasi, dari adanya prestasi dan martabat yang dia punya. Kemudian yang terakhir atau yang paling tinggi, yang paling kompleks, paling atas ya, itu adalah aktualisasi diri atau kebutuhan dia untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dan bakat yang dia punya. Oke, itu adalah video saya tentang kebutuhan menurut hierarki Maslow. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan sekalian. Jangan lupa di-subscribe. Thank you very much. Sehat-sehat selalu.